SM Store, amanah dalam muamalah. Apakah boleh thalabud du'ai, meminta doa, minta didoakan, minal ahyai, dari orang yang hidup? Jadi pertanyaannya, bolehkah kita itu minta didoakan oleh orang yang hidup? Jawabnya di sini, ya juzu talabud du'ai minal ahya. Boleh kita itu minta didoakan oleh orang yang hidup. La al-amwati, tidak boleh kita berdoa minta pada orang mati. Tidak boleh minta didoakan oleh orang mati. Kalimat boleh menunjukkan yang paling baik itu kita berdoa sendiri-sendiri, dibandingkan kita minta didoakan oleh orang lain. Karena doa itu amal ibadah. Seperti sholat kita berdoa sendiri, buang air masuk WC berdoa sendiri, keluar WC berdoa sendiri, makan minum kita berdoa sendiri. Jadi yang paling bagus itu kita minta langsung kepada Allah. Ini perlunya kita belajar doa. Tidak mampu doa dengan bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Kalau memang kita belum tahu doanya atau belum mampu, namun tetap kita berkewajiban untuk belajar. Kalau Nabi SAW diperintahkan untuk belajar, maka umatnya pun diperintahkan untuk belajar. Karena ilmu hanya diperoleh dengan belajar. Jadi yang baik kita ini berdoa sendiri. Seperti sholat kita berdoa sendiri. Mau makan minum berdoa sendiri, mau tidur bangun tidur berdoa sendiri, masuk WC berdoa sendiri, bukan didoakan oleh orang lain. Karena apa? Orang yang merasa berdoa sendiri itu menunjukkan dia butuh kepada Allah, butuh dia kepada Allah. Walaupun toh boleh kita minta didoakan oleh orang lain. Terkadang kita minta didoakan oleh orang lain punya anggapan, kalau saya berdoa tidak terima, kalau fulan yang mendoakan diterima. Ini berarti su'unidzan kepada Allah. Karena Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, kepada Allah, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Karena Allah Ta'ala itu memperhatikan, tahu siapapun berdoa kalau dia ikhlas karena Allah, akan Allah Ta'ala kabulkan. Ya, ini paling baiknya kita berdoa sendiri. Kecuali kalau kita tidak tahu doanya, boleh bertanya pada orang punya ilmu. Saya ini mau keluar dari WC, doanya apa? Menanya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, kita berdoa sendiri. Karena man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya. Dan itu telah kita buktikan. Sholat kita berdoa sendiri, bukan minta didoakan oleh orang lain. Kita wudhu, kita mau tidur, kita mau makan, yang lainnya. Nah, ya. Kemudian di sini dijelaskan tidak boleh kita berdoa pada orang mati, walaupun itu bapak ibu kita setelah meninggal dunia. Karena orang mati sudah terputus amalnya. Ya, tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Orang mati itu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak bisa mengurusi orang lain. Oleh karena itu kita tidak boleh memanggil orang meninggal dunia. Para sahabat tidak pernah manggil, minta didoakan oleh beliau ketika beliau telah meninggal dunia. Ini para sahabat. Karena apabila orang itu sudah meninggal, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Kalau sudah mati putus berhubungan dengan Allah, akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kita sibukkan dengan menanya, meminta doa pada orang mati. Kita minta, kita berdoa sendiri. Dan itu menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah. Atau minta didoakan oleh orang, boleh. Ketika kita tidak tahu atau dalam keadaan kesulitan, dengan berdoa sendiri
dan minta didoakan oleh orang lain boleh. Tapi kita yakin yang mengabulkan doa hanya Allah. Naam, qala ta'ala mukhatiban ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khayyan. Qala Allah, maka berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, yukhatibu, mewawancarai, berbicara. Khatib itu berbicara, berkhutbah, bicara. Berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyan, dalam keadaan hidup. Jadi Allah Ta'ala mengajak bicara kepada nabinya yang nabi ini dalam keadaan masih hidup. Dengan dasar ayat surat Muhammad 19 ayat, nomor ayatnya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, wastaghfir, dan mintalah dan beristighfarlah kamu wahai Nabi. Maka Nabi disuruh beristighfar. Bayangkan orang yang sudah disebut yang diampuni Allah Ta'ala dosanya, tetapi Allah masih menyuruh istighfar, mintalah kamu ampun kepada Allah. Karena minta ampun itu ibadah. Lidzanbika, atas dosa-dosamu wahai Nabi. Ya, walaupun Allah Ta'ala sudah mengampuni, dijaga oleh Allah Ta'ala di kesalahannya, tetapi Allah memerintah kepada nabinya supaya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wastaghfir li dzambika, mintalah ampun kau wahai Nabi atas dosa-dosa kamu yang kamu lakukan. Ini wajibnya kita istighfar, membebaskan diri dari dosa. Kemudian walil mu'minina, dan mintakan ampun dosa-dosa orang mukmin. Nah ya, jadi kita boleh beristighfar untuk diri kita dan beristighfar memintakan ampun dosa orang tua kita, memintakan ampun dosa yaitu anak-anak kita, memintakan ampun dosa saudara kita. Tapi yang dimintakan ampunnya harus orang beriman. Kalau orang kafir tidak boleh. Dengan dasar ayat ketika Nabi Ibrahim memintakan ampun dosa bapaknya, tidak boleh. Karena orang kafir tidak berhak untuk dimintakan ampun karena atas kekufurannya. Bahkan ketika beliau yaitu memohon pada Allah, ya Allah, yaitu perkenankanlah aku mintakan ampun dosa ibu saya, tidak diperkenankan. Karena ada ayat maka lil mu'minina ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak orang mukmin itu memintakan ampun dosa orang musyrik. Orang musyrik termasuk orang kufur. Jika beliau dilarang oleh Allah Ta'ala memintakan ampun dosa bapak dan ibunya yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, bagaimana dengan diri kita semuanya? Oleh karena itu kalau kita punya bapak dan ibu yang sayang, maka pada waktu di dunia kita hendaknya mendakwai dua orang tua kita, menyuruh untuk sholat, menyuruh untuk bertobat, menyuruh untuk ibadah. Sehingga dengan keislaman itu kita punya hak untuk mintakan ampun dosa kedua orang tua kita. Wal mu'minat, dan juga wanita-wanitanya mukmin. Nah, ya. Jadi kita hendaknya minta ampun terhadap dosa yang kita lakukan dan memintakan ampun dosa saudara-saudara kita yang mukmin laki-laki maupun wanita yang mukminah. Maknanya tidak boleh kita mintakan dosa lil kafirin walil musyrikin, karena ayatnya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, dan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Wastaghfir dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Itu kelanjutan ayat. Allah Maha tahu apa yang menjadi bolak-balik, yaitu tanganmu memohon kepada Allah. Nah, ini perlu kita fahami. Memintakan ampun dosa orang kafir haram hukumnya. Memintakan ampun dosa orang musyrik haram hukumnya. Kecuali kalau orang musyrik itu dia bertobat, meninggalkan syiriknya, kembali kepada Islam, berhak untuk kita mintakan ampun. Karena yang melarang Allah, ya.
in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Itu surat Munafikun. Jika engkau memintakan ampun kepada mereka atau tidak, Allah tidak akan yaitu memaafkan dosa mereka. Ini matinya orang munafik, pura-pura Islam dalam lisannya tapi hati dan amalnya kufur. Nah, kemudian juga wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, alladzi rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, anna rajulan, ada seorang laki-laki dharirul basari, buta matanya, buta. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada beliau, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang beriman, orang beramal soleh. Faqala, berkata, ud'ullaha ayyu'afiyani, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit saya. Ini menunjukkan bolehnya kita minta didoakan oleh orang yang ahli ilmu, orang yang yaitu dia istiqomah di atas sunnah. Ya, tidak boleh kita minta doa sembarang orang, tapi mintalah doa pada orang-orang punya ilmu. Karena ini sahabat ini datang kepada beliau, dan beliau itu orang yang punya ilmu dan beramal soleh. Ud'ullaha ayyu'afiyani, berdoalah engkau, berdoalah wahai Nabi kepada Allah supaya Allah Ta'ala menyembuhkan saya. Maka beliau mengusap matanya, sembuh. Ya, sembuh. Dan juga yaitu sehat. Ini khusus beliau. Tapi kalau kita sakit mata, kita usap tidak bisa sembuh. Karena itu kekhususan beliau. Itulah namanya mukjizat. Sesuatu hal yang bisa diamalkan oleh beliau karena yaitu mukjizat dari Allah Ta'ala, tapi tidak bisa ditiru oleh yaitu umatnya. Nah, ini pembahasan tentang bolehnya kita minta didoakan oleh orang hidup, namun paling utama kita berdoa sendiri. Karena Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan menundukkan diri dan merasa takut. Yang nomor 2, soal nomor 40. Ma hiya wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahkan satu-satu, ma hiya, apa itu? Wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, berperantara kepada Rasul. Bolehkah kita berperantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai wasilah, wasito, penengah? Nah, ini perlu banyak orang-orang yang sifatnya berwasito kepada beliau tapi keliru pemahamannya. Wasitatur rasuli, berperantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya hiya at-tablighu, yaitu menyampaikan dakwah. Jadi beliau kepada kita berperantara menyampaikan dakwah dari Allah, kemudian beliau sampaikan kepada umat ini, wasito, penengah. Boleh. Namun di sini yaitu ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal dunia, tidak boleh kita berperantara manggil beliau. Tetapi ketika masih hidup boleh, dalam urusan yang bisa dilakukan oleh seorang nabi. Faqala ta'ala, mana dalilnya? Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat nomor 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, karena beliau masih hidup. Balik, sampaikanlah
Ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, kepada beliau, mir rabbika, dari Rabbmu, dari Allah, sampaikan kepada umatmu. Nah ini makna wasitatur rasul adalah beliau menyampaikan wahyu Allah kepada sahabatnya, kepada umatnya. Ini namanya wasito, penengah. Selain itu tidak boleh, ya, karena beliau ya wa ma 'alaika illal balagul mubin, itu ayatnya. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Nabi melainkan menyampaikan belaka, sampaikan. Ia memberi petunjuk Allah. Makanya dakwah beliau kadangkala ada orang mau menerima ketika Allah Ta'ala menakdirkannya, seperti para sahabat. Ada yang menolak seperti pamannya, ya, seperti pamannya Abu Thalib. Padahal itu yang paling sayang kepada beliau. Tapi ketika melihat dua temannya menghalangi, ya, yaitu apakah kamu yaitu tidak beriman dengan Tuhan kita dulu, maka Abu Thalib akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kufur. Namun oleh Allah Ta'ala diberi keringanan, masuk neraka paling atas. Itu namanya, yaitu tentang syafaat beliau khusus untuk orang kafir hanya satu, yaitu pamannya Abu Thalib. Bukan dimasukkan surga, tetapi diringankan siksaannya di neraka. Yang lainnya tidak berhak. Yaitu dengan dasar ayat, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Al-Quran yang dari Allah itu kepada umatmu. Itu namanya perantara. Asalnya dari Allah, sampainya kepada kita lewat perantara beliau. Karena Al-Quran turun kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat kepada generasi sesudahnya. Ini perantaranya Islam datang kepada kita dengan lewat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini makna wasito, penengah, perantara yang harus kita fahami. Faqalan sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa aku ini ya Allah telah menyampaikan wahyumu semuanya kepada sahabat. Dan itu diulang oleh beliau 3 kali, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Beliau mengangkat jari yang ke atas, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan wahyu yang dari Engkau ya Allah kepada hamba-Mu. Jawaban liqauli sahabah, sebagai jawaban perkataan sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta, kami bersaksi, katanya para sahabat, wahai Nabi, bahwa engkau telah menyampaikan semua wahyu dari Allah. Ini menunjukkan kita tidak boleh menyembunyikan dalil, ya. Menyembunyikan dalil termasuk orang-orang yang kufur. Nah, tetapi kita wajib menyampaikan dalil. Inilah kebaikan Islam. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita wajib menyampaikan kepada manusia. Karena kita menyampaikan kepada manusia itu pahalanya besar. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Makanya beliau paling banyak pahalanya. Karena apa yang disampaikan dari Allah, beliau sampaikan kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada generasi sesudahnya. Dan juga kita ambil kesimpulan pula dari jawaban nomor 40 ini, wajibnya kita umatnya beliau menyampaikan yang dari Al-Quran kepada keluarga kita. Menyampaikan pula hadis yang beliau sampaikan kepada kita, dan hadis itu sahih. Dan kita sampaikan pula di dalam khutbah, di dalam taklim. Karena beliau bersabda, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling banyak bicara itu kalau ayat Allah yang kita sampaikan. Dan paling banyak bicara kalau itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mesti benarnya.
Ya, jadi kalau ada orang minta nasihat, kalau kita hafal dalilnya sampaikan. Kalau tidak tahu jangan berfatwa. Diam. Ya, diam karena tidak tahu. Katakan Allahu alam, Allah yang Maha tahu. Tapi kalau kita tahu tidak boleh menyimpan dalil. Kepada siapapun kita wajib menjelaskan, sekalipun pada orang yang membenci kita. Sekalipun pada orang yang sifatnya ingin bertanya, sedangkan jawaban itu menyentuh kepada orang yang bertanya, tidak mengapa, karena kita bermaksud untuk menyampaikan ayat. Selanjutnya soal 41. Mimman natlubu syafa'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimman kepada siapa? Mimman kepada siapa? Natlubu kita meminta syafa'ata Rasul, syafaatnya beliau, pertolongan beliau. Jadi kalau kita meminta syafaat, minta kepada siapa? Minta pada Allah. Karena syafaat itu miliknya Allah, pertolongan miliknya Allah. Walaupun beliau berhak memintakan syafaat, tapi yang memiliki Allah. Ketika Allah Ta'ala mengizinkan, beliau diizinkan. Makanya beliau tidak bisa memintakan syafaat untuk orang tuanya yang kafir. Tidak bisa. Untuk pamannya tidak bisa. Pamannya Abu Thalib tidak bisa. Untuk kedua orang tuanya tidak bisa karena kufur. Karena syafaatnya untuk orang yang ahli tauhid. Jadi orang ahli tauhid memintakan syafaat saudaranya yang meninggal dunia, ya, yang ahli tauhid bisa. Tapi ahli tauhid memintakan syafaat keluarganya yang kufur, ya bisa. Seperti beliau tidak bisa mintakan pertolongan untuk ibunya dan bapaknya meninggal dunia dalam keadaan kufur. Tidak bisa mintakan pertolongan pamannya dalam keadaan kufur. Dan yang berhak menolong Allah. Ini faedahnya kita harus bertauhid. Manfaatnya tauhid, kita diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat. Jawabnya, natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam minallahi. Kita minta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ya Allah, berilah hak, berilah syafaat Nabi untuk menolong saya. Ya. Jadi kita tidak boleh minta syafaat langsung kepada beliau. Karena Allah berfirman, walillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah pertolongan semuanya. Sedangkan beliau berhak untuk memintakan syafaat jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang bisa mintakan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali orang yang diizini oleh Allah. Yang diizini orang ahli tauhid. Nah, inilah perlunya kita ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berharap syafaatnya beliau, karena syafaat itu miliknya Allah, kita wajib mengikuti sunnahnya. Tidak boleh kita mukhalafah, menyimpang dari sunnahnya. Dengan dasar ayat qul lillahis syafa'atu jami'a, surat Az-Zumar nomor 44. Qul, katakanlah wahai Nabi, lillahi, milik Allah, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan milik kita. Milik siapa itu? Lillahi, milik Allah, as-syafa'atu jami'ah, semua syafaat, semua pertolongan. Ya. Karena miliknya Allah, kita harus mohon kepada Allah. Dan syaratnya Allah Ta'ala memberi hak hambanya untuk mintakan syafaat harus orang ahli tauhid. Makanya para nabi berhak untuk mintakan syafaat, karena para nabi tidak ada berbuat syirik. Dan paling utama utusan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khatamul anbiya dan paling banyak jeripayanya di dalam dakwanya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat umatnya yang ahli tauhid. Sedangkan orang yang kufur tidak bisa, walaupun kerabatnya sendiri. Orang munafik tidak bisa, karena orang munafik itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam kan untuk menipu kaum muslimin.
Ya, kita ulang lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tu, sesungguhnya aku ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtaba'tu menyembunyikan dakwati, doaku. Kenapa disembunyikan doanya ini? Syafa'atan yaumal qiyamah, untuk menolong besok pada hari kiamat, liman mata min ummati, untuk umatku yang meninggal dunia, la yusriku billahi syai'ah, yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan inilah baiknya Rasulullah SAW, Raufur Rahim, belas kasihan. Ya. Bayangkan, disimpannya bukan untuk dirinya saja, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umatnya yang tidak menyekutukan Allah. Maka siapa saja di antara kita ingin mendapatkan syafaatnya beliau, wajib istighfar dari perbuatan syirik kita. Dan kita wajib mengganti dengan tauhid yang murni. Dan tidak mungkin kita akan bertauhid kalau kita tidak mempelajari tauhid. Karena tauhid itu ilmu yang harus kita pelajari dan kita buktikan dalam amal. Berapa banyak orang tidak mengerti tauhid. Dunia tahu tapi tauhid tidak tahu, ini adalah rugi di akhiratnya, bahkan rugi di dunianya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan pentingnya siapa saja yang ingin mendapatkan syafaatnya beliau, mulai sekarang harus meninggalkan perkara bid'ah dan harus mempelajari sunnah beliau, mengamalkan apa diamalkan oleh beliau yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan yang ditinggalkan oleh beliau baik yang haram maupun yang makruh. Dan insya Allah itulah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Ta'ala. Selanjutnya, hal natlubu syafa'ata minal ahya. Soal 42. Hal apakah natlubu, kita itu minta, atau bolehkah kita minta as-syafa'at, bantuan pertolongan, minal ahya, dari orang hidup? Ya. Bolehkah kita minta pertolongan di dunia ini dari orang yang hidup? Jawabnya boleh. Banyak ayatnya, di antaranya ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surat apa itu? Al-Maidah nomor 2 itu. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan. Tolong menolong untuk menolong. Syafaat menolong dia, bantu membantu. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Nah, di sini hidup maknanya minal akhir, hidup ini yang mampu. Tapi kalau kita minta syafaat anak kecil ya tidak bisa. Anak bayi umur 2 bulan kita minta tolong angkat barang tidak boleh. Tapi kalau kita minta orang yang kuat untuk mengangkat barang, atau sepeda itu jatuh, kita tidak mampu untuk membangunkan, minta orang kuat boleh, itu namanya ta'awun, karena orangnya hidup. Tapi kalau orang itu meninggal dunia tidak boleh. Atau minta yang hidup tapi tidak mampu, tidak boleh. Kalau itu orang gila atau orang itu lumpuh, dimintai bantuan, dimana sia-sia. Karena kita minta bantuan harus memiliki kekuatan yang ia mampu membantu kita urusan dunia. Nah, jawabnya 42, natlubus syafa'ata minal ahya'i. Kita boleh minta bantuan dari orang hidup, min umurid dunia, dari urusan dunia kita. Ya, urusan dunia ini penting. Dengan syarat orang yang kita minta bantuan itu punya kemampuan. Satu contohnya, sepeda kita rusak. Tolong Pak, bisakah membantu memperbaiki sepeda saya? Bisa, karena dia orang bengkel. Atau tolong Pak, ini bangun rumah saya, dia orang ahli bangunan, boleh. Ya, karena dia memang ahlinya. Tetapi kita tidak boleh minta pada orang bukan ahlinya. Karena di hadis, idza wusital amru
ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau diserahkan urusan itu bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Jadi tolong menolong urusan dunia boleh. Dan ini termasuk amal yang baik yang Allah menganjurkan untuk orang mukmin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Dan ada hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hamba selagi hamba itu mau membantu saudaranya. Baik, dijelaskan di sini ayatnya dari dalil ayat. Qala Allah Ta'ala may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Surat An-Nisa 85 ayatnya. Man barang siapa yashfa'u yang membantu, syafa'atan hasanatan bantuan yang baik, membantu bantuan yang baik, membantu orang yang sedang sakit kita bantu, orang miskin kita bantu karena kemiskinannya. Orang itu mau sholat tidak punya baju kita belikan, namanya membantu. Tahun dalam urusan yang baik. Apa katanya Allah? Yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan pahala. Makanya kita disuruh bagaimana umat Islam bisa bantu membantu satu sama lain. Makanya Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Para mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain saling bantu membantu, saling sayang menyayangi. Ya, bukankah ada hadis masalul mu'minina fi tawatihim, perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan pada saudaranya, wa ta'atufim dan dalam yaitu lembutnya mereka. Ya, kama salil jasadil wahid, seperti satu badan. Ya, iya, seperti satu badan. Jika panas maka merasa panas semua badannya. Nah, inilah Allah Ta'ala mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Beliau mensifati orang mukmin hendaknya saling tolong menolong satu sama lain, karena kita menolong orang saudara kita beriman, Allah akan menolong kita. Pertolongan Allah kepada hambanya mau menolong lebih banyak pahalanya daripada kita menolong pada saudara kita. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, barang siapa membantu bantuan yang jelek. Nah, ya. Orang bantu ada dua, ada membantu kebaikan, ada membantu keburukan. Membantu kebaikan dapat ganjaran pahala yang banyak. Membantu kejahatan yakul lahu kiflun minha, maka dia akan menanggung dosanya pula, akan mendapatkan warisan dosa. Oleh karena itu jadilah kita orang selalu yasfa' syafa'atan hasanah, membantu saudara kita yang miskin, tapi miskin yang dia mau ibadah kita bantu. Membantu saudara kita yang mau sholat tidak punya pakaian yang sempurna, kita belikan, itu membantu untuk ibadah. Kalau membantu dalam urusan dosa, kita bertambah banyak dosa. Makanya kita tidak boleh membantu orang ahli bid'ah, tidak boleh membantu orang munafik, tetapi kita harus membantu saudara kita orang mukmin. Karena Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang mukmin laki-laki dan perempuan saling tolong menolong. Nah, selanjutnya, ay nasibun min wizriha, maknanya kalau ada orang membantu kejahatan, membantu kejelekan, dia akan mendapatkan pula dosanya. Ya. Jadi inilah perlunya kita kalau membantu, lihat dulu. Kalau orang itu minta bantuan, kita tanya dulu untuk apa, Pak. Kalau bantuan itu untuk perkara yang mungkar tidak boleh. Karena Allah berfirman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan permusuhan. Tapi kalau minta bantuan dan jelas ini untuk membantu fakir miskin, atau ini membantu masjid, atau ini mau pembebasan tanah umpamanya untuk
pendidikan Islam kita bantu. Karena kita sudah jelas. Kalau tidak jelas tidak boleh. Makanya setiap orang minta bantu kita harus tanya dulu. Kalau kita mencurigakan tidak boleh memberi. Karena itu syubhat. Tapi kalau kita yakin tahu bahwa ini orang sudah kita kenal, bahkan juga kita berhubungan dengan orang kenal dia, maka orang baik, boleh kita membantu. Karena kita tidak ingin mengeluarkan harta menjadi sebab dosa kita. Tapi kita ingin mengeluarkan harta menjadi sebab kita dapat pahala. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru. Bantulah, kamu akan mendapatkan pahala. Bantulah makna bantulah dalam hal urusan kebaikan. Dan ini adalah merupakan sifat kaum muslimin. Bayangkan orang Islam membantu meminjami bukan minta bunga. Meminjam 1 juta kembalikan 1 juta walaupun setengah tahun dibayar. Karena orang mukmin dia berpikir saya membantu orang muslim itu Allah yang bantu saya. Itulah faedahnya orang punya iman. Dan kalau kita membantu saudara kita ikhlas karena Allah Ta'ala tidak ingin merugikan yang kita bantu, Allah akan bantu kita. Karena itu sudah janjinya beliau. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Tentunya menolong dalam urusan kebaikan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam urusan kejahatan. Yang nomor 43. Wahal nuritu wahal nazitu fi madhi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita melebihi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, pertanyaannya. Bolehkah kita memuji beliau melampaui batas? Memuji beliau yang secara sunnah kita mengikuti sunnahnya. Itu memuji beliau. Kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita melaksanakan perintahnya itu berarti kita cinta memuji pada beliau. Kita meninggalkan larangannya. Kita berdakwah semisal beliau berdakwah. Kita beramal ibadah seperti beliau beribadah. Ini adalah memuji yang terpuji. Karena kita memujinya melaksanakan perintah beliau, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga memuji para sahabat. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Nah, jawabnya la nazitu fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melebihi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah dikatakan ya sayyidana wa ya ibna sayyidina wa ya a'dhamana wa ya ibna a'dhamina, wahai paduka yang mulia, wahai anak tuan yang mulia. Beliau tidak mau. Qulu biqaulikum la yastahwiyannakum syaitan ana abdullah wa rasul. Kamu jangan bicara seperti itu. Nah, jangan kamu digoda oleh setan. Saya ini adalah Abdullah, orang yang beribadah kepada Allah. Saya adalah Rasulullah. Saya ini utusan Allah. Dipanggil ya Rasulullah, dipanggil ya Nabi Allah, dipanggil ya Abul Qasim karena anaknya Qasim Puri. Tapi kita yang bagus adalah memanggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, ya Rasulullah boleh. Lihat para sahabat. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada qala Muhammad. Tidak ada qala yang qala sayyiduna, tidak ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu mengatakan ana sayyidu Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah tokohnya anak Adam besok pada hari kiamat. Ya, ana sayyidu Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Namun yang jelas yaitu yang ditentukan beliau kita manggil ya Rasulullah. Nah, yaitu berselawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak boleh kita melebihi memuji beliau? Qala Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi nomor 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Ya.
Qul katakanlah innama sesungguhnya ana saya ini. Ana ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Basyaron mislukum manusia seperti kalian. Ya sakit, ya makan, ya minum, ya menikah, punya anak, punya istri, sama dengan kita. Yuha ilayya diwahyukan kepadaku. Ini bedanya kita dengan beliau. Sama manusianya kita tidak dapat wahyu, beliau mendapatkan wahyu. Makanya kita disuruh taat kepada Rasulullah SAW. Karena kita tidak dapat wahyu, beliau dapat wahyu, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Annama ilahukum ilahu wahid. Di antara wahyu yang Allah turunkan kepada saya, bahwa ilahmu, Tuhanmu yang wajib kamu ibadah itu hanya satu. Ilah itu maknanya al-ma'bud. Ya, kalau Rabb itu maknanya yaitu al-khaliqu, al-mutabbiru. Ar-razi, kalau ilah maknanya al-ma'bud, maknanya in annama ilahukum, makna annama ma'budukum ma'budun wahidun. Yang wajib engkau ibadah hanya satu. Dan ini menunjukkan beliau tidak mau dipanggil berlebih-lebihan. Qul innama ana basyarum muslikum. Dan ini Allah yang merintah. Berkata oleh Nabi, saya ini manusia seperti kamu. Cuma Allah Ta'ala melebihkan beliau ini yuha, ya, ilayya, saya ini diberi wahyu. Inilah keistimewaan beliau yang wajib kita taati. Tapi manusia yang lain tidak mutlak. Kalau merintahkan yang baik kita taati, kalau merintahkan yang jelek kita tidak boleh mentaati. Tapi kalau beliau wajib ditaati dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Dikasih taat dua-duanya. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, dan laksanakan perintah Nabi dan tinggalkan larangannya. Surat Al-Kahfi ayat nomor 110 ini dalil dari Al-Quran. Nah, beritahu bahwa beliau tidak mau dipuji berlebih-lebihan. Beliau adalah seorang utusan yang wajib ditaati perintahnya dan juga wajib ditinggalkan larangannya, tidak memiliki kelebihan yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, janganlah kamu berlebih-lebihan memuji saya. Itra itu maknanya al-mubalaghatu fil madhi, berlebih-lebihan memuji. Tidak boleh dipanggil ya sayyidana wa ya ibna sayyidina, ya. Tetapi yaitu dipanggilnya ya Rasulullah ketika beliau masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia kita tidak memanggil ya Rasulullah. La tutruni, janganlah kamu berlebih-lebihan memuji saya, kama atrotin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibn Maryam. Dijadikan apa Isa ibn Maryam oleh orang Nasrani? Sebagai anak Tuhan. Bagaimana Allah Ta'ala punya anak? Nah, kemudian kok mati anaknya? Makanya Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Itu bantahannya. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya, inilah syiriknya orang Nasrani yang mengatakan Isa ibn Allah. Ya. Wa innama ana abdun, katanya beliau, saya ini hamba loh. Hamba seperti kalian semuanya, cuma saya ini mendapatkan kelebihan dari Allah. Saya ini yuha ilayya, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah kepada kalian. Saya seorang hamba, faqulu abdullahi wa rasuluh. Kalau kamu manggil saya Abdullah,
Abdullah maknanya hamba yang paling ibadah kepada Allah. Wa rasuluhu dan utusan Allah. Nah, ya. Makanya para sahabat manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Karena Nabi itu yang dikasih berita. Ar-Rasul itu utusan yang diutus oleh Allah. Rawahul Bukhari. Al-itra maknanya huwal mubalaghatu fil madhi. Al-itra itu maknanya berlebih-lebihan memuji. Jika kita memuji beliau berlebih-lebihan hukumnya haram, dan beliau enggan dipuji seperti itu, bagaimana memuji orang di bawah derajatnya utusan Allah. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Ayo wal akhwat, Bapak dan Ibu, supaya kita bisa membedakan kalimat-kalimat yang hak yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan-perkataan secara umum. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Apakah arti syafaat itu secara mudahnya dipahami itu adalah ampunan? Bukan, syafaat itu pertolongan. Karena Allah Ta'ala tidak menolong orang kafir. Syafaat itu yaitu ya pertolongan, yang ditolong orang mukmin. Jadi maknanya bisa, kalau maksudnya syafaat itu mengandung ampunan bisa. Tapi syafaat itu sendiri maknanya yaitu pertolongan. Terkadang orang itu mendapatkan syafaat yang mestinya masuk neraka bagian bawah, tapi mendapatkan syafaat maka diringankan menjadi yaitu di atasnya. Itu kalau dimaksudkan demikian boleh. Itu pertolongan bisa juga masuk pula. Jadi di situ yaitu ampunan bisa juga, tetapi orang yang mendapatkan syafaat ini orang-orang diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang ahli tauhid. Adapun orang musyrik walaupun dimintakan syafaat siapapun tetap Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Karena orang musyrik itu adalah orang yang sifatnya menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi ampunan itu untuk hamba-hamba yang dimintakan syafaat oleh beliau atas izin Allah Ta'ala, yang mestinya masuk neraka tidak masuk neraka. Ini namanya diampuni. Cuma ditolong oleh Allah Ta'ala karena tauhidnya yang kuat. Bukankah ada hadis orang itu meninggal dunia hanya punya iman tauhid satu butir sawi. Ya, akhirnya Allah Ta'ala karena yaitu mereka bertauhid dikeluarkan dari api kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, yaitu sungai yang hidup, sehingga mandi di situ dihidupkan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang sempurna. Jadi itu kalau dimaksudkan yaitu pengampunan dari orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat boleh, tetapi bukan berarti pengampunan untuk orang-orang yang kufur. Wallahu a'lam. Ya. Kurang enggak jelas. Yang keras. Kalau masih hidup boleh. Bukankah beliau berdoa Allahumma hdi Tausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus karena mereka itu bodoh. Atau orang tua kita umpamanya, ya Allah ampuni dosa orang tua kita. Ya Allah, berilah petunjuk yaitu orang tua kita. Bahkan juga beliau pernah mendakwai anaknya orang Yahudi, aslim taslam. Makanya beliau berdoa, ya Allah berilah petunjuk orang ini, maka Allah beri petunjuk sehingga masuk Islam selagi masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia tidak boleh. Ya, makanya beliau ketika menjumpai ibu bapaknya telah meninggal dunia mau mendoakan diampuni, ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena orang meninggal dunia sudah putus dengan amalnya yang ada. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khair. Nah, yang lain tanya lagi. Ya. Assalamualaikum. Kami pernah mendengar bahwasanya Abu Lahab
mendapatkan syafaat susu gitu, karena membebaskan budaknya untuk jadi kesusuan Nabi SAW ketika Nabi SAW lain. Tidak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Disiram gitu. Itu ayat celaka Abu Lahab dan betul-betul celaka. Itu sudah masuk neraka itu. Gimana Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Akan masuk neraka yang menyala. Wa imra'atuhu hammalatal khatab. Dan juga istrinya yang membawa kayu bakar yang menyulutkan fitnah. Sudah dijelaskan di situ, yasla nara, masuk neraka. Salam surat apa itu Al-Masad itu. Jadi tidak bisa apa itu secara apapun harus kita kontrol. Apapun keterangan kalau bertentangan dengan ayat tidak bisa. Abu Jahal, Abu Lahab tetap masuk neraka. Pamannya Abu Thalib masuk neraka tapi di atas karena membantu beliau, tapi tetap bagian di atas dan paling ringan panasnya itu satu, yang lainnya tidak. Abu Jahal, Abu Lahab, yang lainnya tetap masuk neraka. Adapun pamannya seperti yaitu Al-Abbas masuk surga karena beliau masuk Islam, dan Allah Ta'ala menjelaskan para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Apa boleh kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kepada orang kafir? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Surat apa itu ayo? Al-Mumtahanah. Ya. Mujadalah. Mujadalah ya? Iya, mujadalah. Ya, yang mujadalah betul ya? Bukan loh. Qad sami Allah qaulati itu jadilu kan itu sudah mujadalah itu. Mumtahanah ya? Nah. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Karena kamu merasa cinta pada mereka, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh yaitu dalam urusan dunia minta pertolongan kepada orang kafir, kecuali orang kafir itu orang kafir zimmi atau orang kafir bukan harbi. Kalau orang kafir perang tidak boleh. Orang kafir ada 4 macam, ada yang sifatnya yaitu zimmi, masuk ke negara Islam tapi dia tidak berbuat kerusakan. Ada yang harbi yang merusak. Ya, ada yang sifatnya dia yang penting kafir saja, tidak mengganggu kaum muslimin boleh. Tetapi secara umum kita dilarang menjadikan orang kafir itu kawan kita. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Karena kamu senang kepada mereka. Nah, yang lain. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.